Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di channel Muhammad Haidir Lutfi. Untuk video kali ini saya akan membagi tips atau cara dalam menggunakan OneNote untuk pembelajaran matematika, atau mungkin bisa digunakan juga untuk pembelajaran lain atau mata pelajaran lain, khususnya ketika Bapak Ibu sekalian sedang mengajar di pembelajaran online gitu. Jadi penggunaan OneNote ini sangat berguna dan bisa menjadi alternatif untuk Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran online, khususnya ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan Pentab gitu ya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian bisa mencari OneNote di simbol loops ini, tinggal ketikkan OneNote. Untuk versi Windows yang saya gunakan di sini ada Windows 10 dan OneNote versi 2016. Jadi ini tergantung dari aplikasi yang tersedia di device atau laptop Bapak Ibu sekalian. Kita klik. Ini ada OneNote ya. Ini sebagai contoh beberapa kelas yang sudah saya ajar menggunakan aplikasi OneNote. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan OneNote ini untuk beberapa kelas. Jadi kelas itu bisa diwakilkan atau bisa difungsikan, dituliskan dalam bentuk seperti ini, bentuk tabs atau sheet seperti ini. Jadi pembagiannya lebih rapi gitu. Misal dimulai dari kelas IPA 1, kemudian IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Kemudian di setiap kelasnya itu juga terdiri dari page atau halaman ya. Halaman ini biasanya saya fungsikan untuk membuat materi setiap pertemuan. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam manage atau mengatur kira-kira di pertemuan 1 belajar tentang materi apa, pertemuan 2, dan sampai pertemuan selanjutnya. Di OneNote sendiri ada beberapa fitur, tapi khusus di video ini saya akan menjelaskan beberapa saja yang biasanya saya gunakan untuk pembelajaran matematika gitu ya. Jadi untuk di OneNote sendiri yang biasa saya gunakan atau biasa saya manfaatkan adalah fitur-fitur ini ya. Jadi sebagai contoh kita akan membuat kelas, misal saya tambahkan di sini 10 IPA 5. Sorry. IPA 5 berarti ini adalah kelas 10 IPA 5. Kemudian yang di kelas 10 IPA 5 ini saya tambahkan misalnya materi pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Misal seperti itu. Berarti di kelas 10 IPA 5 kita sudah membuat satu materi untuk satu pertemuan. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Nanti seperti apa diatur, seperti apa itu bebas dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di tampilan OneNote ini kita juga bisa ubah atau kita bisa atur. Kita bisa mengubah tampilan kertas berwarna putih polos ini menjadi kertas bergaris, layaknya seperti buku, supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika menulis di OneNote ini. Dan saran saya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan pen tablet untuk memudahkan dalam penulisan. Ini kita klik bagian view, kemudian ke bagian rule lines, kita bisa pilih beberapa tipe. Tipe yang pertama seperti ini, yang kedua
jarak garisnya ini lebih jauh dan selanjutnya makin jauh dan sampai seterusnya ya. Tapi yang biasa saya pakai adalah yang tipe kedua, yang jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Khusus pembelajaran matematika, kita juga terbantu dengan OneNote ini karena bisa memunculkan jenis kertas berpetak. Jadi di kertas berpetak ini ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan atau mengajarkan grafik suatu fungsi, itu akan lebih mudah ketika kita menggambarkannya dalam kertas berpetak. Jadi siswa juga akan lebih paham atau lebih mudah ketika melihat gambar yang kita sajikan. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk garis ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasukkan materi atau memasukkan pembahasan yang ingin kita bahas atau ingin kita jelaskan kepada siswa. Biasanya saya meng-capture atau screenshot ya, saya mengambil screenshot dari materi ajar yang telah berbentuk PDF, atau kita juga bisa langsung meng-copy paste dari Word ke OneNote kita. Jadi misal seperti ini, saya punya file PDF dan saya ingin menerangkan tentang nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi saya tinggal capture dari sini. Misal kita mulai dari uraian materi, kemudian masuk ke OneNote, kemudian kita pastekan di sini. Untuk menyeleksi kita bisa menggunakan kursor atau bisa langsung menggunakan lasso select ini ya. Jadi kita bisa perkecil atau memperbesar tulisan yang kita paste tadi ya, gambar yang kita paste. Nah, misal seperti ini. Kemudian kita bisa mengcapture yang satu lagi ini. Setelah kita capture, kita paste lagi di sini. Nah, setelah kita paste, kita juga bisa mengarahkan atau meletakkan di mana saja yang kita sesuai dengan apa yang kita susun ya. Jadi pembagian materinya seperti ini. Nah, kemudian ada cara yang lain juga ketika Bapak Ibu sekalian misalnya sudah mengetikkan materi pembelajaran di Word, misalnya itu juga bisa langsung di paste ke sini ya. Misal di sini saya buat dua contoh soal, ini tinggal saya copy, kemudian saya paste ke OneNote ini. Nah, jadi di OneNote ini juga bisa membuat equation sama halnya dengan di Word, dan ini juga hurufnya bisa kita perbesar. Misalnya dirasa kecil, kita tinggal perbesar hurufnya. Seperti ini. Nah, ini yang terdeteksi di sini adalah bentuk equation ya. Jadi kita juga bisa menambahkan equation, misalnya kalau kita mau mengetikkan equation, kita tinggal pilih insert, kemudian kita pilih equation di sini. Jadi seperti itu, misalnya ada equation di sini ya, tinggal kita tuliskan, atau mau menuliskan yang baru, equation yang baru, tinggal kita tambahkan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan lebih mahir lagi gitu ya. Jadi bisa kita gunakan equation, dan soal-soal atau latihan yang telah kita buat di Word juga kita bisa bahas di sini. Nah, kemudian selanjutnya fitur lain yang biasa saya gunakan adalah draw ya. Draw ini terdiri dari beberapa warna, ada banyak.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan pen tablet itu akan lebih mendukung ya, akan lebih bagus lagi. Nah, misal di sini saya menggunakan berwarna merah, kita bisa menuliskan di sini, misalnya sebagai pembahasan. Kemudian kita bisa menuliskan pembahasannya di sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan variasi warna, beberapa variasi warna. Jadi cara menerangkannya juga lebih bagus dan anak atau peserta didik siswa juga tidak merasa bosan gitu ya, khususnya di pembelajaran online. Nah, selanjutnya kita juga diberikan fitur highlight ya. Jadi highlight ini berfungsi ketika kita ingin menentukan satu topik atau menggarisbawahi suatu istilah gitu ya. Kita bisa menggunakan highlight ini. Dan ada beberapa jenis warna juga, misal seperti ini yang saya contohkan, bisa warna hijau dan warna-warna lainnya. Di sini ada beberapa jenis warna yang Bapak Ibu sekalian bisa gunakan gitu. Nah, kemudian fitur lain yang biasa saya gunakan juga yaitu ketika membuat grafik ya. Nah, di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat atau perhatikan di sini, kita bisa menggambarkan diagram Cartesius ya. Ini kita coba. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal memilih dahulu. Nah, ini kita bisa atur seberapa besar. Jadi garisnya akan lebih rapi gitu. Nah, kita pilih dahulu warna yang kita inginkan, kemudian kita pilih bagian two dimension full ya. Kita juga bisa menggambar yang 3 dimensi, 3 dimensions, dan bisa untuk 2 dimension yang misalnya arah positif saja. Nah, dan kita bisa memanfaatkan fitur lain, misalnya kita gambar seperti ini. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika membuat grafik. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan garis-garis atau shape yang ada di sini. Misal kita mau menggunakan garis yang berwarna pink, kita tinggal garis seperti ini. Nah, ini akan terlihat lebih rapi. Misal ada garis lain lagi yang berwarna biru. Jadi ini kita harus pilih shape-nya lagi. Nah, misal seperti ini. Jadi OneNote ini bisa sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian ketika mengajarkan materi matematika, khususnya juga di pembelajaran online, dan mungkin juga bisa berlaku untuk beberapa mata pelajaran yang lain. Yang terakhir, mungkin ketika Bapak Ibu sekalian sudah memasukkan materi yang Bapak Ibu ingin bahas, biasanya kalau sudah sampai di bagian akhir, bagian akhir, itu sudah tidak bisa turun ya. Kita tidak bisa lagi nih menambah materi, atau kita nggak bisa menulis lagi materi yang ingin kita tambahkan di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan zoom out terlebih dahulu, sehingga akan terlihat bagian-bagian lain yang bisa Bapak Ibu isi gitu ya. Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian ini misalnya kita mau menambahkan page lagi untuk materi yang lain, kita tinggal pilih add page, kemudian kita tuliskan misalnya persamaan dulu, persamaan nilai
mutlak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menambahkan materi-materi sesuai dengan pertemuan atau di sub materi yang mana ya Bapak Ibu ajarkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang bagian-bagian lain terkait dengan OneNote mungkin saya akan bahas rinci di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, silahkan langsung komen di kolom komentar. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.